Jadi kalau yang soal soal yang riba itu gimana Ustadz kalau dia masih tergoda juga? Dia karena tergoda. karena ya mungkin karena mungkin faktor keadaan gitu ya Iya. yang ngebuat dia itu kayaknya ya kita tuh harus istilahnya mau minjem ya. Kalau riba kan pasti sih ya tentang pinjam peminjam gitu ya. Nah, itu jadi gimana Ya Ustadz? memang pembahasan riba itu kan tidak sesederhana yang kita bicarakan karena itu menyangkut banyak hal, banyak aspek dan sangat luas. Sekarang begini, kita berhadapan dengan bank itu kan di situ ada ribanya. Tapi kita berangkat haji nyetor uang ke bank, ya kan? Ya di situ masih ada diskusi kalau pendapatnya Hatta itu yang penting untuk kegiatan-kegiatan produktif itu masih Oke. ditoleransi. Tapi kalau konsumtif itu Nah, tidak bisa dibenarkan gitu ya. iya Dia iya. akan terus semakin apa istilahnya semakin tercekik oleh bunga riba itu bunga bunga iya oleh riba itu sendiri karena sifatnya konsumtif tidak Iya. diputar untuk kegiatan yang lebih melompat dari kebiasaan lamanya itu. Oh, oke oke oke. Dari sini paham gitu ya. Jadi memang Allah tuh tahu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan kita aja gitu ya. Kalau Hmm. kita cuma memenuhi hasrat, keinginan itu kan berarti memenuhi nafsu ya, Bu ya. Iya, jadi memang apa namanya, orang tuh kan berlomba-lomba apa namanya berutang riba karena takut miskin atau dipandang miskin, Iya iya. iya Kebanyakan kan? gitu yang kayak pinjol-pinjol juga. Supaya bisa untuk beli ya konsumtif, untuk beli rumah, kelihatan punya mobil gitu, Wah. punya sepeda dan sebagainya, biar kelihatan ini padahal belum mampu dengan cara riba. Padahal Allah itu jelas menjamin bedanya riba dengan jual beli itu jelas. Gitu. Tapi kalau akadnya di awal itu em, apa namanya untuk dibelikan seumpama kayak saya kulaan ya saya ngambil ya harga sekian kemudian Mbak Kim ambil dari saya kan saya naikin itu bukan riba kan jual beli Oh, jual beli nggak ya. Karena kan apa-apa. pasti ada keuntungan gitu Iya ya, karena kan bukan saya ngejual. ngejual. Iya 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 sama iya. kan ada bank yang begitu tuh nggak apa-apa. Hmm. Tergantung akadnya di depan. Nanti kan ada orang yang karena kurang paham, kurang ilmu jadi oh sama aja bang ini malah itu dia lebih banyak ngambil selisihnya loh. Yang kita lihat bukan selisihnya yang lebih banyak tapi akadnya itu percayalah mau seberapa banyak pun margin ini kalau yang satunya akadnya riba, satunya akadnya jual beli, tetap pilih yang akad jual beli. Karena Allah Oke. akan memampukan. Yang bikin mampu bayar kan bukan karena Anda bekerja mati-matian, Iya kan iya. bukan begitu, karena penghasilan Anda banyak, bukan. Belum tentu penghasilannya banyak mampu bayar. Mampu bayar. Ya, yang penting itu tadi dari awal akadnya benar, sehingga Allah yang memampukan bayar. Ah, ya Masya Allah. Jadi langsung, oh iya, oke kita punya Allah gitu ya. Iya, Berdoa sama Allah supaya kita tuh iya. diminta, dimudahkan Iya, untuk jadinya membayar. memang begitu. Jadi seumpama mau beli sesuatu pun atau ingin satu, ya itu tadi ya satu memang bukan untuk konsumsi ya. Yang kedua kalau memang untuk modal usaha gitu. Jadi cuma kita butuh mesin. Ya harga mesin kita tahu, dan langsung ambil langsung tuh 100. Nah. Iya. Karena kita lewat perantara ya, yang dalam hal ini bank sebagai penjual, dia ngargain tuh 150 ke kita. Emang kita belinya bukan langsung ke pabriknya, kita belinya ke bank ya itu. Ya dan banknya bilang ini harga karena saya penjualnya loh gitu. Oh Ada di iya ya. awal tuh gitu. Jadi Berarti ini kenanya satu. akadnya gitu Iya ya. akadnya itu 150 ya udah. Oh kok lebih banyak ya kalau yang ini walaupun riba tapi cuma bayar 110. Hati-hati tuh gitu. Bukan Oke. nominalnya aja yang Bukan kita. nominal, tapi Heeh, memang akadnya. betul. Kalau kayak gitu kan berarti jual beli ya, Bu Iya Dokter jual ya. beli. Jual beli itu aman ya. Oke. Karena kan dosa terkecil riba, aduh ngeri-ngeri ya. Yang Iya, pokoknya terkecil aja segitu ya. Iya, dan kalau tetap ngambil riba itu berarti menantang atau menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya kan gitu, ngeri banget. Nggak sekedar dosa terkecil riba itu sama dengan berzina dengan ibunya, kan gitu, nggak cuman itu aja, banyak ancamannya kan. Loh kok tetap walaupun apa
seumpama ini ya, nominalnya selisihnya sedikit kok tetap mau ngambil yang riba, nah berarti mesti nantangin Allah dan Rasulnya, berzina sama ibunya dan yang lain-lain tuh banyak banget, nggak sanggup bayangin. Iya. Mungkin kita memang harus tahu konsekuensinya gitu ya Ustadz ya, ketika kita misalkan benar-benar hijrah, ketika kita mau kayak oleng gitu, kita harus tahu wah konsekuensinya seperti ini gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah ini berarti perlu keistiqomahan. Nah Iya. untuk menjaga keistiqomahan itu seperti apa Ustadz? Nah, yang pertama istiqomah itu kan dari dalam dirinya. Ada niat yang kuat. Bukan sekedar niat, tapi harus kuat niatnya itu. Saya akan bertahan di posisi yang sekarang. Karena saya sudah meninggalkan masa lalu saya yang gelap. Ingin move on lah. Yang kedua, bukan sekedar niat, tapi ada tindakan nyata, bukti nyata bahwa sedang bersungguh-sungguh di situ. Yang ketiga ya tawakal kepada Allah, karena semua itu kekuatan dan kemampuan kita tetap itu akan disupport oleh Allah. Maka dalam teori hijrah itu tadi yang keenam itu ada istilahnya muraqabah. Muraqabah itu dekat kepada Allah, mendekat. Setelah istiqomah kita harus terus mendekat kepada Allah. Kalau kita mendekat, apapun yang kita minta, yang kita bayangkan, Allah akan kabulkan. Jangan minta, membayangkan saja itu Allah akan ngerti orang ini butuh ini ternyata gitu. Masya Allah. Tapi tahapnya juga banyak gitu ya Ustadz Iya, ya. iya. Seperti di surga itu katanya kan membayangkan sesuatu itu kan langsung dijawab. Nah, Di dunia juga begitu, bukan hanya di surga. Di dunia ini kalau kita sudah dekat kepada Allah, membayangkan sesuatu itu Allah akan kabulkan. wih. Berarti harus istiqomah, aku tak bayangin sih gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan kita melihatnya ke arah yang maksudnya yang positif gitu kan akan menambah semangat kita gitu ya Betul, Ustadz ya. iya. Jangan melihat yang dulu atau melihat rekan-rekan kita yang kok dia Iya. bisa gitu kan kadang di circle lingkungan kita sendiri ya Bu ya. Karena percayalah Allah itu lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Iya sih. Iya. Ya sekarang kita dapat rumah, tapi kan kita lebih butuh nafas kan. Makanya mungkin rumahnya belum dikasih, mungkin nafasnya tetap. Nah, apa gunanya rumah kalau nafasnya diambil kan gitu. Wah, iya Gitu. benar. Ini Alhamdulillah. karena saya bicara seorang dokter, saya percaya. Iya. percaya. Iya. Benar. Iya, kita lebih butuh jantung kita berdenyut sendiri daripada punya mobil yang luxury gitu ya, premium. Ya kita kelihatan keren, tapi jantung kita empot-empotan, enggak banget ya. Lebih enak kalau kita itu sehat, juga punya mobil itu Bu. Iya, maka dari itu Allah lebih tahu. Pada nantinya, pada saatnya nanti kita akan dimampukan. Nah, yang penting kita setia deh sama jalan ini, selalu berikhtiar, selalu berusaha. Kayak kita juga nggak tahu kok bisa dapat, nggak tahu gitu. Penting saya tuh usaha terus tiap hari, nggak mikir-mikir ya sodako, zakat dan lain-lain, tetap dilakuin, berbuat baik dilakuin semua yang bisa. Nanti perkara yang nggak bisa, perkara yang kita bisa sama yang nggak bisa itu kan kalau kita hitung-hitung banyak yang kita nggak bisa toh. Ngejalanin semua yang ada di badan kita ini, ya mau sendi mau organ tuh ngejalanin itu kan kita nggak bisa semua nih kan. Udah banyak tuh dari diri kita sendiri kan udah banyak nggak bisa. Belum lagi masalah kita dengan kantor atau dengan tetangga dan yang lain, itu banyak juga yang kita nggak bisa. Belum dengan urusan anak, suami, keluarga, itu masih banyak nggak bisa kan. Iya. Nah kita ngejalanin aja yang bisa cuma sedikit, selebihnya yang banyak itu serahkan pada Allah gitu. Masya Iya. Allah. Makanya kalau ditanya Bu Dokter bisa sampai di sini ya mungkin nggak tahu gitu ya. Iya, Kalau ditanya biar nggak tahu saya ngerasain apa gitu. Iya. Padahal kita sendirian di sekelilingnya Bu Dokter tuh tahu banget ya perjuangannya beliau gitu ya. Iya. Oh iya dong. Bu Dokter melakukan ini kayak gitu ya Ustadz ya. Iya, maka orang kalau ada ikhtiar untuk terus mendekat kepada Allah itu hidupnya enteng ya. Ya sudah terserah Allah. Kerja keras iya, tapi hasil akhir kan bukan kita yang menentukan. Betul. Iya. Iya. Sama seperti yang tadi disebutkan Bu Dokter, emang kita yang bayar kan Iya. gitu. Padahal kan Allah yang ngasih kan gitu ya. Dan satu hal kata Ustadz Adi itu nasihatnya, jangan sampai kita ini banyak-banyak mikir diri sendiri, mikirin umat banyak-banyak supaya Allah nyelesain masalah kita. Iya. 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 Kalau Mungkin kita Bu Dokter nggak punya masalah karena sering menyelesaikan masalah orang. Amin. Padahal nggak tahu bikin rusuh.
Loh iya kan, banyak banget yang udah dibantu sama Bu Dokter ya, gitu. Terus akhirnya jadi Bu Dokter punya masalah itu kayak sudah diselesaikan sendiri sama Allah Amin, gitu loh, Bu amin. Dokter. Karena masalah saya berat banget, makanya saya nggak sanggup. Nabi Muhammad itu kan hampir habis seluruh waktunya ya untuk memikirkan orang lain. Ya untuk keluarga sepertiga lah, tapi yang lain 2/3 untuk orang lain. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini orang lain itu merasa berutang budi kepada Rasulullah. Sudah 15 abad yang lalu beliau dipanggil oleh Allah, tapi masih disebut-sebut saja namanya itu. Bahkan kita ini mengucapkan salam, selawat kepada beliau. Itu kalau orang mau memikirkan orang lain secara totalitas, maka orang lain pun merasa berutang budi kepada kita. Jangan menganggap enteng orang yang sering keliling kemana-mana ngurusi umat gitu. Itu akan dicintai oleh umat itu karena mereka merasa dibina, dibimbing oleh orang itu. Itu orang hijrah seperti itu, hasil akhirnya bagus. Maka yang keenam orang selain merokok, yang keenam, ketujuh. Yang ketujuh itu mukasyafah namanya. Mukasyafah itu ngalir sesuai dengan kehendaknya. Ya kita bekerja keras, mutasi, pindah ke sini. Ya terserah Allah, nanti berhasil atau tidak terserah Allah. Kan Gusti Allah itu tidak mentol loh, tidak sampai hati melihat hambanya itu terlunta-lunta. Tidak sampai hati melihat hambanya kerja keras, banting tulang, kok tidak membawa hasil. Mereka yang membawa hasil besar itu karena ikhtiarnya juga besar. Secara teori begitu. Ada orang yang nyantai-nyantai hasilnya besar juga ada. Jadi ada orang yang kerja keras, berkeringat, macam-macam, sampai nggak puasa hasilnya sedikit, ya ada. Tapi dengan sedikit kan puas. Karena dia punya penghasilan. Ada orang yang santai-santai di tempat ber-AC, kemudian tanda tangan, cair uang besar. Ya, tapi kan kadang-kadang cepat hilang. Isi kam isiku katanya orang-orang itu ya. Gampang datang, gampang pergi, ya gampang hilang. Nah, maka kita harus ya, berhati-hati seluruhnya kita mengikuti kemauan Allah, taufik Allah. Dan setelah kita melakukan ikhtiar yang maksimal itu. Ini luar biasa makna hijrah itu secara mental, mengajari kepada kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh. Hidup ini tidak bisa main-main. Ada kita, ada kekuatan di luar kita, dan di luar kekuatan di luar kita inilah yang menentukan bagaimana kita menjadi pribadi sampai hari ini. Masya Allah, ini kayaknya daging semua ya, Iya. terjawab semua gitu ya. Dagingnya Ustadz Daryo. mencerahkan. Alhamdulillah loh, ini kita ngobrol hijrah kok kayaknya temanya berat, tapi ternyata enggak ya, asik ya, asik. Banyak contoh juga, contoh nyata di kehidupan kita ya, seperti yang di depan saya. Kedua narsum kita. Kalau harta riba itu kelihatannya banyak kan, tapi sebenarnya itu menipu. Ujungnya dia sedikit nggak megang air. Oh iya, Iya, nggak bisa gitu basah tuh ya terus cepat kering. Mungkin Iya. ada basahnya dikit terus cepat kering ya. Ya kayak menipu gitu jadinya. Kan dari sumber yang banyak. Nggak bisa lah. Benar, iya, iya. Gitu. Jadi kita kalau bisa menilai untuk diri kita sendiri, misalkan yang dulunya mungkin kita main riba gitu ya, melakukan riba, mungkin kita bandingkan setelah kita hijrah nih, gimana rasanya gitu. Mungkin ada kepuasan tersendiri gitu ya Bu Dokter ya. Dan Allah nggak akan ngasih ketenangan. Jadi gimana kita mendeteksi apa yang kita lakukan benar atau enggak, sebenarnya sesuai aturan agama ini. Mudahnya kata para ulama, kalau hatimu tenang, insya Allah itu taqarrub ilallah kan, seperti Ustadz Daryo tadi jelaskan. Tapi kalau hatinya tuh gelisah, nah itu jangan-jangan ada yang salah ini dengan yang kita makan, dengan yang kita pakai, dengan aktivitas kita keseharian. Atau kita tambah sibuk, tambah jauh, nah berarti tambah salah nih. Tambah jauh ya itu. Iya. Kita kayaknya sibuk, materi berkelimbang Banyak. gampang, ya mudah didapat. Tapi kalau kita tambah jauh ya dari Allah, tambah susah untuk meluangkan waktu untuk sholat dengan baik dan apalah kajian dan sebagainya itu. Nah, kajian kan gampang, nggak harus hadir di majelis kan, zaman sekarang kan Udah banyak dari ya online. streaming lah Iya. ya kan gitu, bisa Spotify kan gitu kan. Nah nggak ada alasan lagi nggak punya data dan sebagainya kan, murah juga gitu. Wifi udah di mana-mana Nah sekarang. ya, kok tambah susah, nggak sempet. Nah berarti tanda tanya.
Nah itu hijrahnya kita udah bener apa belum, udah istiqomah atau belum gitu Ya, ya. sederhananya tuh hidup itu seperti talang air. Ya dia kan hanya mengalirkan sesuatu ya. Dalam hidup ini kita mengalirkan, sekali-kali dibelokkan ke orang lain, ngalir terus. Yang penting air itu walaupun habis pada akhirnya, yang penting basah. Kita kebagian basahnya saja ada syukur. Oh gitu. Iya, kita harta misalnya kita dipakai kemudian sebagian untuk orang lain, yang penting kita bisa menikmati dan merasa cukup. Nah itu, karena memang sebenarnya kalau kita memberi, ya pasti bakal dikasih berkali-kali lipat sama Allah Iya, gitu ya. akan Kalau kita dibalas, ya. ikhlas gitu ya. Makanya Bu Dokter banyak memberi ya. Iya. Benar. Jadi akhirnya kembalinya banyak gitu, kembaliannya banyak. Itu saking serakahnya sama harta itu harus dipikirkan strateginya. Jadi ini gimana nih? Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Masya Allah. Makasih banyak ya Bu Dokter Iya. pencerahannya dan juga Ustadz Suharyo. Ini mudah-mudahan kita nanti ada waktu kita sharing-sharing lagi. Ini menarik banget soalnya, apalagi bagi saya ya. Kan saya di sini sekalian bertanya, mewakili netizen gitu. Padahal ya sebenarnya diri kita sendiri ya yang pengen bertanya gitu. Terima kasih banyak Bu Dokter Iya. dan juga Ustadz Suharyo. Sehat selalu. Amin, amin.